Ketua Indonesia E-Commerce Association Ignatius Untung mengatakan perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini cukup baik dan tetap eksis. Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi virtual bersama dengan Dede Yusuf dan pelaku bisnis e-commerce Umi Hadia Saleh yang diunggah melalui kanal YouTube Jendela Dede Yusuf pada Rabu 4 Agustus 2021. Dalam diskusi virtual di kanal YouTube miliknya, Dede Yusuf membahas topik mengenai pentingnya menjalankan bisnis online di tengah pandemi, karena di saat pembatasan mobilitas dan aktivitas saat ini banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Teman-teman, saya akan fokus kepada jualan online, bisnis online di tengah pandemi. Dan ternyata bisnis online di tengah pandemi ini bisa menjadi solusi ekonomi. Oke, kita lihat ya. Peluang usaha jalankan 5 jenis bisnis online ini. Apa saja itu? Di sini dari tempo.com mengatakan usaha pakaian, usaha kuliner, usaha jual sayuran, usaha perbaikan barang elektronik, dan usaha jual beli pulsa. Ini adalah 5 tertinggi bisnis yang saat ini bisa dijalankan oleh siapapun. Ya, di tengah masa pandemi seperti sekarang, ekonomi yang sulit membutuhkan kelihayan dalam melihat peluang untuk menjalankan bisnis atau usaha dan tentunya pandai membaca pasar apa kebutuhan masyarakat saat ini. Dan ada salah satu yang juga dapat Anda contoh yang dapat meraup untung lebih banyak dibandingkan berjualan di toko dan juga dapat bertahan selama masa pandemi COVID-19 adalah sosok pengusaha yang berhasil meraup untung dengan memanfaatkan pasar online. Permasalahan yang dihadapi oleh warga di sekitar kita simpel banget, nggak ada urusan macam-macam. Rata-rata urusan tentang kesejahteraan, rata-rata tentang lapangan pekerjaan. Betul nggak? Ternyata banyak ya yang terkendala untuk memulai usaha, entah karena lahannya terbatas atau bingung harus mulai dari mana. Ya nih, gue juga sebenarnya pengen punya toko sih buat dagang. Oh gitu Lex, kenapa nggak coba jalanin dulu aja? Ya kayak tadi, gue belum punya tempat sih buat tokonya, buat sewa atau beli tanah juga belum ada modalnya, bingung banget. Iya sih bingung, kumpulin modal sekarang juga susah. Kebanyakan yang udah punya usaha dagang melanjutin usaha orang tuanya. Jadi mereka udah punya modal sekaligus lahan untuk usahanya. Eits, tenang-tenang, gak ada yang gak mungkin kok. Kita bisa belajar dari beliau. Beliau juga mengalami hal yang sama juga waktu itu. Tetapi beliau tidak menyerah begitu saja. Yuk kita langsung saja dengarkan pengalamannya. Halo semuanya, nama saya M. Yusuf Beni. Nama kerennya di sini sih dipanggil Beni. Saya kelahiran di Sumatera, di Medan, nyampe di Jakarta tahun 98. Nama saya Meita, tinggal di Kelapa Gading. Aku menjalankan usaha online, jualan celana, jualan baju sih, baju celana. Jadi ada dua usaha yang saya lakukan, itu ya primary, secondary ya. Primary-nya itu nama kerennya sih, nama istilah bisnisnya itu adalah repacking snack. Repacking snack itu saya membeli produk-produk yang menurut saya unggul, bisa rasanya enak gitu kan ya, terus bisa laku dijual. Itu saya bungkus ulang di tempat saya, di rumah saya gitu, sebagai apa ya, bisa dibilang tempat produksi lah ya. Nah, saya buatlah namanya Snack Cap Cendil. Setelah itu baru saya tempelkan namanya Snack Cap Cendil. Nah, itu usaha yang primary-nya saya. Secondary, kebetulan di area rumah saya di sini ini, di daerah Taman Mangu Indah ini banyak produsen-produsen atau ada produsen besar, ada produsen kecil yang berupa home industry, ada juga. Nah, di sini ada untuk produsen pembuat baju muslim seperti gamis, seperti kerudung apa segala macam, yang kebetulan saya juga satu RW dengan saya kenal dengan beliau, kantornya di sini, usahanya cukup besar. Nah, saya reseller untuk produk-produknya mereka. Nah, kalau untuk yang repacking snack itu saya mulai dari tahun 2014. Kalau untuk yang secondary, ini usaha garment ini ya, usaha garment ini sebagai reseller, bahkan saya sebagai distributor sudah terdaftar sebagai distributor inti dari perusahaan ini gitu ya, tahun 2000
tahun 2000, sekarang 2002, awal pandemik itu berarti tahun 2020 ya? Ya 2020 lah, awal pandemik itu akhirnya saya melirik usaha garment ini dan mulai mengenal yang namanya reseller. Aku memang orangnya suka fashion, awalnya dari situ. Aku orangnya suka fashion gitu ya, jadi pengen menggeluti bidang yang aku suka gitu kan. Jadinya ya udah mulai deh cari-cari referensi gitu ya, lihat teman-teman yang jualan online gitu kan. Jualannya tuh apa aja gitu yang banyak diminati. Terus aku lihat salah satu IG teman kantor, jadi dia juga resign juga, terus dia mengembangkan usaha online, kebetulan dia jualan baju. Nah terus aku mulailah coba-coba gitu ya, awalnya coba beli dulu ke dia gitu, gimana sih cara dia menanggapi aku gitu kan, beli terus lalu aku mulai lihat gitu seluk-beluk kayak dia kayak gimana, lalu mulailah aku cari-cari supplier seperti itu. Saya memang menggunakan Tokopedia. Saya tidak menggunakan yang lain karena satu, Tokopedia ini dia, kalau bagi saya kenapa milih Tokopedia? Tokopedia itu sistemnya lebih stabil dan opsinya itu lebih mudah dimengerti. Aku jualan di IG sama di FB. Kenapa saya milih e-commerce itu? Karena tidak terbatas, calon customer kita tidak terbatas hanya tetangga sebelah kiri kanan, dan kita bisa yang kedua lagi adalah kita bisa mengiklankan produk kita secara masif untuk menawarkan produk kita ke siapapun. Itu yang pilihan saya. Nah berikutnya lagi kenapa saya juga pilih e-commerce, karena produk saya ini, saya bukan prinsipal, saya memang bukan produsen yang membuat baju gitu ya, karena memang yang saya jual itu adalah produk-produk baju gitu, dari yang saya pilih di e-commerce ini, tidak yang snack cap cendil tadi ya, yang secondary-nya ya, itu masalah baju muslim apa segala macam gitu ya. Nah, karena saya bisa di sini ada keuntungan saya sebagai reseller dan dia juga membuka pendaftaran sebagai distributor, di sini saya punya power, saya punya bargain. Karena dukungan mereka juga siap, jadi kalau ada pesanan itu mereka yang mengirimnya, mereka yang ini pas banget ini sebagai ini. Nah makanya saya beranikan jadi di e-commerce karena saya bisa sebagai distributor besar dengan keuntungan yang besar juga, yang bisa saya atur harganya, saya bisa jualan di pasar e-commerce itu dengan persaingan yang lebih. Karena memang awalnya kan dulu FB lebih awal-awal kita semua jualan di situ ya, di FB, lalu belakangan terus ke IG. Dulu kan FB barengan dengan BB ya, kita jualan BM, bikin grup gitu ya. Nah supplier juga kasih kita foto semua di BB Group, nanti kita tinggal komen misalnya barang yang kita mau, seperti itu juga. Nah terus lama-kelamaan memang yang berkembang ini adalah IG gitu, orang lebih cenderung dapat dari IG gitu, mereka beli karena mereka tahu di IG, so far sih gitu. Jadi karena IG ya aku lebih amannya, takutnya juga mereka dapat DM dari pihak-pihak yang nggak bener gitu ya. Jadi aku lebih nyaranin misalnya untuk kalau beli itu langsung kontak ke WhatsApp aku aja gitu. Sangat membantu banget ya, khususnya bagi produsen atau prinsipal ya, ataupun reseller. Nah sebagai produsen pun sendiri itu juga hati-hati, kalau mereka belum siap chain production chain-nya itu belum siap, jangan juga gitu, karena nanti kalau begitu meledak penjualannya bingung sendiri kita. Nah kalau untuk sisi saya reseller gitu kan ya, sisi saya nih reseller atau distributor, nah produsen saya juga itu harus siap untuk mendukung saya kalau bisa ada penjualan yang besar gitu loh dari itu. Itu dia sih. Nah kalau aku selama ini bahkan customer aku yang di Medan gitu, nah mereka seneng gitu ya lihat aku gitu, kalau misalnya aku suka post foto aku gitu ya. Nah mereka suka kadang-kadang, kalau baju yang itu jual nggak? Baju aku sendiri gitu, baju aku pribadi yang aku pakai gitu, jual? Aku tanya dulu dong tempat aku beli gitu kan, ada nggak? Nah kalau masih ada, aku pun bisa jualin dari apa yang aku pakai gitu. Dan aku menganggap customer itu ya as a friend, jadi nggak melulu bahwa lo harus beli, enggak. Tapi ya misalnya kok lu belum
kok nggak ada kabarnya ya? Ya kadang-kadang aku kontak, gimana kabarnya, baik-baik aja kan di sana. Nah seperti itu. Ya, satunya tadi itu memang customer-nya, calon pembeli kita tuh cukup banyak ya, dari Sabang Nusantara ini tuh bisa kita sentuh semua lah gitu kan ya. Nah, terus juga berikutnya lagi kalau saya sih ada satu hal yang menarik buat saya sih ya. Ada di fasilitas di Tokopedia itu siapa aja sih yang melihat iklan kita gitu. Nah, semakin banyak yang melihat iklan kita itu ada grafiknya. Nah, saya senang sekali merhatiin itu karena semakin baik dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa semakin baik gambar saya atau semakin baik prosa-prosa atau istilahnya ya, redaksi kata-kata yang saya letakkan di iklan saya semakin baik atau semakin simple atau semakin yang orang paling cari, grafiknya akan menaik. Walaupun pembelian belum ada ya, paling tidak orang aware dulu nih ada produk. Nah itu yang buat saya itu salah satu hal yang menarik buat saya. Apalagi kalau saya produsen, bayangin kita adalah produsen, misalnya saya membuat sepatu seperti sepatu olahraga yang punya merek sendiri atau segala. Nah bayangin kalau kita sebagai produsennya, prinsipalnya menggunakan platform Tokopedia ini, iklannya itu tidak perlu masang di TV, nggak perlu di apa, kita genjor-genjorkan aja tuh di e-commerce, kayaknya berhasil. Di zaman sekarang sepertinya terutama sejak era corona ini orang jadi cenderung untuk malas buat keluar, jadi lebih yang maunya tuh yang instan, maunya tuh yang cepat gitu ya, nggak usah perlu dia keluar, nggak usah sampai keluar tapi bisa dapat barang gitu. Nah keuntungannya ya bisa lihat modelnya, nggak perlu ngiter-ngiter satu ITC misalnya atau satu mall, tapi dengan lihat di IG, oh udah bisa lihat nih model barunya apa gitu kan, model-model yang dia suka apa, terus bisa tanya-tanya gitu kan, bisa tanya-tanya ke penjualnya gitu kan, model yang baru yang mana, terus yang aku mau kayak gini ada nggak. Kadang-kadang orang juga males tuh, udah dikasih lihat semua tinggal cari gitu ya, yang model mau yang apa masih nanya lagi gitu, model yang kayak gini ada nggak gitu, misalnya mungkin dia dapat dari toko lain gitu ya, nah tinggal lempar aja nih ke kita gitu, kalau yang kayak gini ada nggak, mungkin dia mau bandingin harga kan, kalau misalnya ada harganya berapa gitu. Nanti sekarang sih udah gampang lah, jauh lebih enak kalau misalnya usaha beli lewat online seperti itu. Apalagi kalau misalnya untuk teman-teman deket yang jangkauannya deket gitu ya, misalnya di Kelapa Gading, aku masih anterin sih, jadi nggak cuma beli terus nganter gitu aja, tapi biasanya aku sambil ngobrol juga gitu ya, kan nggak enak ya namanya kenal terus main, udah ya nih barang lu ya gitu. Nah mereka tuh kadang-kadang bawain ya, ini ya gue mau coba nih, misalnya dia ada 3 model nih yang dia mau coba, aku bisa bawain, bahkan misalnya aduh aku ragu nih size-nya misalnya 29-30 boleh nggak, jadi misalnya satu model minta bawain 2 ukuran gitu ya. Nah seperti itu, nanti dia coba kan, nah berarti kan lebih yakin lagi nih yang cocok yang mana gitu kan. Kalau misalnya beli online yang nggak kenal kan nggak mungkin seperti itu ya, nggak mungkin bisa tuker, nggak mungkin bisa misalnya dikirim dulu 3, nanti pilih yang cocok, yang nggak cocok dikembaliin gitu kan, nggak ada. Nah salah satu kelebihan yang aku tawarkan untuk ya teman-teman yang dekat sini gitu, aku masih bisa bantu mereka untuk bisa coba dulu lah gitu. Kalau seberapa pentingnya, menurut saya itu penting sekali, tapi itu bukan sesuatu hal yang harus juga gitu, yang harus kita, kalau kita punya usaha kita harus e-commerce, enggak juga menurut saya, karena bagaimanapun tetangga kiri kanan sebelah kampung kita ini itu adalah juga salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk menunjang usaha kita. Bagaimanapun kekuatan marketing dari pintu ke pintu atau dari mulut ke mulut itu efeknya, dampaknya masih lebih besar dari e-commerce, karena ini sudah orangnya langsung yang merasakan.
Kalau e-commerce itu masih beberapa orang masih mikir, ini bener kagak sih ya, ini videonya kok kurang meyakinkan ya, ini fotonya oke sih, bagus sih, tapi gue mau beli produknya, tapi kayaknya orang belum ada yang komen nih, belum ada yang beli. Nah, kadang-kadang begitu, tertunda di situ juga pembeliannya. Nah, kalau kita membataskan diri kita hanya e-commerce saja, atau kita hanya membataskan diri kita hanya di pasar tradisional saja, menurut saya kita tidak hidup di zaman kita saat yang kita hidup ini. Nah, itu jadi poin saya itu adalah itu. Mari, itu bukan itu kalau ditanya itu hal yang penting, ya itu hal penting yang mesti kita ketahui dan kita bisa manfaatkan. Yang penting adalah selama itu masih ada manfaatnya buat kita, ya ambillah, ya gunakanlah. Tapi kalau pertanyaan tadi adalah seberapa haruskah, pertanyaan itu menurut saya tidak harus sekali juga, karena bagaimanapun ingat pasar tradisional atau tetangga kiri kanan itu juga adalah suatu platform yang paling the best-nya, karena mereka langsung mengalaminya sendiri, mereka merasakannya sendiri, dan mereka bisa memberikan feedback langsung ke kita. Sangat penting sebab sangat dimudahkan, yang aku bilang, dimudahkan dan diuntungkan dari sisi yang jual iya, yang beli juga iya. Yang beli nggak perlu keluar, nggak perlu, apalagi kayak sekarang ya kena wabah corona, pulang mesti keramas, mesti mandi segala macam kan, prosesnya seperti itu. Nah sekarang ya udah tinggal depan HP, sepanjang punya duit, klik, barang udah dateng gitu kan. Nah seperti itu, dimudahkan. Sama juga nih kita sebagai penjual, kita cuma nggak punya modal gitu ya, misalnya kita nggak punya modal, nah kita upload kan foto-fotonya itu kan, foto-foto, kalau ada yang beli, gua ambilin, udah misalnya untung udah dapet gitu. Para ibu-ibu rumah tangga mungkin atau siapapun lah, bagi suami-suami rumah tangga yang memang mungkin berusaha di rumah gitu kan ya, kalau saya punya tips itu tuh, satu, belajarlah bagaimana menggunakan kamera smartphone kamu itu bagaimana supaya lebih bisa menghasilkan uang. Belajarlah bagaimana memfoto suatu produk itu lebih baik lagi. Karena modal utama pertama kali kita untuk menggunakan e-commerce itu adalah gambar yang kita hasilkan, foto-foto yang kita ambil untuk memperkenalkan produk kita. Itu satu. Kedua, belajarlah juga bagaimana cara membuat video yang bagus juga, karena ya saya nggak, ya ini ya buat Tokopedia ini juga bagus juga sih, mereka menyediakan memasukkan video untuk produk kita gitu kan ya. Karena menurut saya sih ya, orang akan lebih tertarik di samping foto tadi udah bagus, dengan video yang bergerak, yang real picture, yang gimana gitu, dengan gesturnya kita, bahasa tubuhnya kita gitu kan ya, meyakinkan mereka. Itu adalah salah satu cara kita untuk meyakinkan mereka untuk membeli produk kita dengan video tersebut. Tips yang berikut lagi adalah belajarlah kita bagaimana merangkai kata lebih baik lagi untuk memperkenalkan produk kita, karena bagaimanapun gambar tadi yang sudah bagus, video tadi yang sudah bagus tadi, apalagi yang gambar dulu ya, ada gambar itu tadi dengan teks yang lebih baik lagi gitu kan ya, kita tulis sesuatu di situ lebih baik lagi, orang akan lebih menarik lagi untuk membelinya. Coba sebagai pembeli dulu. Nah kalau udah coba sebagai pembeli, ngerasain gitu ya, beli online, nah nanti baru bisa sebagai penjual. Karena kalau nggak sebagai pembeli dulu, jadi nggak pernah tahu rule itu seperti apa sih gitu, yang misalnya menjual online seharusnya itu kayak gimana gitu. Dan ya banyak sabar sih, kadang-kadang yang ditanyain juga banyak gitu ya, reward gitu. Jadi tetap jawab dengan sabar gitu, nggak usah emosian. Kadang-kadang memang nanyanya panjang gitu, terus ternyata nggak jadi beli. Nanyanya panjang, belinya satu gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, awalnya mungkin dia beli satu, tapi aku selalu yakin sih kalau misalnya dia cocok, dia akan balik kok gitu. Dan pahamin ini sih, maksudnya gini, kadang-kadang misalnya kita search jeans aja gitu, itu kan banyak banget juga OS lain gitu ya, online shop lain yang jual gitu. Nah kalau kita udah dapat supplier kan kita udah tahu markup-nya dia berapa sih gitu kan. Misalnya markup-nya sekian gitu, berapa rupiah gitu. Nah kita lihat, kalau aku lebih mending aku markup-nya nggak terlalu besar,
tapi continue gitu. Mereka belinya tuh sering dibanding markupnya tinggi gitu ya, tapi nanti orang jadi nggak balik gitu. Kita itu harus selalu namanya optimis, dan optimis. Nah, jadi menurut saya kalau kita memang karena ini adalah masalahnya e-commerce, yang penting kita harus tetap optimis bahwa bagaimanapun kita bisa memanfaatkan berbagai platform untuk memajukan usaha kita. Bagaimanapun usaha kita itu kan mau maju kan ya, nggak mungkin ada yang mau mundur kan. Nah, jadi tetaplah optimis, tetaplah gunakan kalau selama itu ada manfaat yang bisa kita gunakan, manfaatkanlah e-commerce tersebut gitu kan ya. Nah, saran yang paling banget penting buat yang saya kepingin sampaikan itu adalah satu, mulai sekarang juga. Coba dulu sih, kalau misalnya udah coba, betul-betul ditekuni, itu pasti bisa sih, pasti berhasil karena ini zamannya lagi zaman yang dimudahkan sekali gitu, dimudahkan sekali untuk berusaha online. Kalau dulu kita harus punya toko, punya modal, ibaratnya begitu ya, sewa tokonya, sewa karyawannya, terus untuk mengcover, ibaratnya untuk kita kan berarti ada target nih, sebulan mesti jual berapa untuk menutup kita biaya karyawan sama biaya sewa toko. Kalau sekarang modalnya cuma wifi gitu kan, misalnya nggak punya laptop ya pakai handphone seperti itu kan, awal-awal bisa di-handle sendiri gitu. Nah seperti itu sih sekarang udah lebih mudah gitu, yang penting bisa cari suppliernya aja sekarang, seperti itu. Wah, ternyata kita bisa belajar banyak ya dari Bapak Yusuf dan Ibu Meita bahwa lahan yang terbatas bukanlah sebuah kendala. Seperti yang bisa ditonton sebelumnya, kita bisa nih menerapkan beberapa tips dari Bapak Yusuf. Yang pertama adalah belajar bagaimana menggunakan sarana smartphone dengan produktif sehingga bisa menghasilkan uang. Seperti misalnya belajar cara memfoto suatu produk yang bagus sehingga bisa menarik perhatian pembeli. Selain itu, calon pengusaha e-commerce bisa juga nonton webinar atau podcast dan mencari info yang dapat diakses dengan mudah di internet. Dengan menambah pengetahuan, maka para calon pengusaha e-commerce juga akan lebih tahu apa sih yang diminati calon pembeli sehingga membeli produk kita. Nah, tips terakhir dari Bapak Yusuf itu gak usah khawatir dan gak usah takut kalau gak ada lahan. Yang penting kitanya mulai aja dulu. Karena kalau tidak dicoba atau tidak mulai-mulai, kita gak akan pernah tahu gimana sih caranya e-commerce itu sampai bisa menghasilkan uang. Selain itu, kita juga ada nih tips-tips lain dari Ibu Meita. Seperti misalnya, yang pertama, coba dulu sebagai pembeli. Nanti kalau udah tahu rasanya gimana sih rasanya jadi pembeli, pas kita jadi penjual, kita udah tahu apa aja yang menarik, apa yang diminati, apa yang kira-kira orang bakal beli. Tips selanjutnya adalah harus banyak sabar karena memang e-commerce ini ribet, apalagi pas awal-awal mulai. Sebagai penjual, kita harus banyak-banyak sabar dan tidak emosian ke pembeli kalau ada yang menanya mengenai produk kita. Di samping itu, kita sebagai penjual e-commerce itu harus bisa paham mengenai markup produk semua supplier, sehingga nanti ke depannya kita nggak bakal rugi dan justru dapat keuntungan. Nah, begitu tuh kira-kira tips dari kedua narasumber keren kita. Bermanfaat sekali ya. Oke semuanya, ayo kita mulai karena kurang lahan bukan masalah. 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 Nah, buat teman-teman yang ingin belajar mengenai Shopee, Facebook, dan WhatsApp, bisa diakses melalui link di deskripsi ya.